Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah hamdan wa syukranillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Teriring doa dan salam, semoga hingga kesempatan kali ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apa. Amin amin ya rabbal alamin. Sehat merupakan salah satu nikmat terbesar yang kerap kita abaikan. Sehat kadang dianaktirikan dalam tanda kutip sehingga kita lupa untuk mensyukuri sehat. Padahal dengan nikmat sehat itu kita bisa melakukan berbagai aktivitas, hobi kita dan lain sebagainya dengan nyaman. Seperti pagi ini kita hanya mungkin bisa bertatap muka seperti ini, even melalui media sosial dengan nyaman kalau kondisi kita saat ini sedang sehat. Berbeda kalau kemudian kitanya sedang sakit atau pilek lah yang paling mudah. Ketika kita pilek saja nih, boro-boro pengen ngobrol sama temen, boro-boro pengen live, boro-boro pengen ngapa-ngapain mikirin hidung yang mampet saja, itu sudah keselnya bukan kepala. Bangun malas, kepala pusing, kemudian badan lemes dan lain sebagainya. Tapi itu lagi, ketika kita sehat kita justru lalai, kita justru lupa untuk mensyukuri nikmat yang luar biasa ini, yaitu nikmat sehat. Nah, mumpung kita masih pagi nih, mumpung kita belum banyak kegiatan, mungkin kalau yang mau jalan-jalan juga belum berangkat, kalau yang mau kerja juga mungkin masih di rumah, kalau yang mau beraktivitas lain juga mungkin masih siap-siap. Jadi gunakan kesempatan yang tersedia ini untuk pertama-tama kita bersyukur atas nikmat sehat ini. Nikmat yang sekali lagi banyak kita abai, nikmat yang sekali lagi banyak kita lupa dan luput untuk kita syukuri. Dan terkait dengan sehat ini, salah satu unsurnya adalah, salah satu indikatornya adalah ketika kita bisa bernapas dengan nyaman. Ketika kita pilek, itu napas kita pasti tersengal-sengal. Ketika kita demam, maka napas kita pun jadi tidak akan nyaman, rasanya panas di hidung itu. Apalagi kalau ada penyakit-penyakit yang lebih serius dari itu, pasti napas kita pun jadi tidak nyaman. Tidur susah, tengkurap susah, miring susah, lentang gak enak, lain sebagainya. Nah, pertanyaannya lagi, sudahkah kita mensyukuri napas kita? Saya ulang, sudahkah kita bersyukur atas napas kita ini? Kalau belum, segera bersyukur. Kenapa? Karena napas ternyata itu juga sesuatu yang sangat berharga, yang sangat mahal, yang lagi-lagi kerap kita lupakan untuk kita syukuri. Secara biologis, manusia dewasa, orang dewasa itu untuk bernapas tentu memerlukan oksigen. Dan berapa oksigen yang kita butuhkan untuk bernapas dalam sehari semalam? Tidak kurang dari 550 liter per hari. Saya ulang, manusia normal, manusia dewasa bernapas dalam sehari semalam membutuhkan setidaknya 550 liter oksigen. Kalau kita uangkan harga oksigen per hari ini setidaknya 25.000 per liter. Jadi kalau kita butuh 550 liter oksigen per hari untuk bernapas, tinggal dikalikan saja 25.000 per liternya dikali 550.000. Itu jumlahnya berapa? 13.750.000. Saya ulang, kalau harga oksigen per hari ini 25.000 per liter dan kita membutuhkan 550 liter per hari oksigen untuk bernapas, maka kita membutuhkan uang sebanyak 13.750.000
13.750.000 untuk oksigen saja kalau kita harus membelinya. Pertanyaannya, apakah kita pernah terima tagihan atas oksigen yang kita konsumsi setiap hari? Tidak. Pernahkah kita ditagih atau rekening kita didebet atas oksigen yang kita hirup, kita gunakan tiap hari? Tidak. Pernahkah kita dikejar-kejar Bank Emok untuk nagih biaya oksigen? Tidak. Pernahkah kita kemudian dikejar-kejar pinjol karena kita lupa bayar oksigen? Tidak. Pernahkah kemudian kita dicegat di tengah jalan oleh orang yang menagih oksigen, biaya oksigen yang kita hirup? Tidak. Ternyata untuk bernapas dengan nilai 13.750.000 per hari itu kita digratiskan, kita free, non chargeable, tanpa biaya dan tanpa embel-embel lainnya. Kita tinggal menikmatinya, tinggal menggunakan oksigen ini. Dan lagi pertanyaannya, sudahkah kita bersyukur atas semua kemurahan Allah tersebut? Kalau belum, lagi mulai detik ini syukuri napas kita, karena ternyata napas kita itu sangat mahal, karena ternyata oksigen itu sangat berharga. Apalagi konon kalau kita sedang sakit memerlukan treatment untuk oksigen, satu tabung kecil itu harganya 350.000. Isi ulangnya setidaknya 40.000. Bayangkan betapa mahal harga oksigen itu, dan Allah tidak menuntut kita untuk mengeluarkan biaya sesen pun, kecuali kita berkewajiban untuk mensyukurinya. Kalau 13.750.000 per hari, artinya dalam sebulan itu kita perlu biaya 412,5 juta. 412.500.000 kalau sebulan. Gaji kita berapa? Pendapatan kita berapa? Atau kalau disetahunkan 412.500.000 per bulan kali 12 itu 4,95 miliar. 4.950 juta. Siapa yang gajinya sebesar itu? Siapa yang pendapatannya sebesar itu? Siapa yang seharinya bisa mendapatkan uang lebih dari 13.500.000? Kalaupun ada pasti mereka akan sangat keberatan untuk membayar jumlah tersebut. Even mungkin ada orang yang gajinya 50 juta per bulan atau per hari lah mereka mendapatkan uang 50 juta. Ketika diminta untuk bayar 13.750.000 untuk oksigen yang dia gunakan, pasti uring-uringan, pasti tidak mau, pasti akan menolak. Jadi apa yang harusnya kita lakukan ketika kemudian fasilitas ini kita nikmati dengan gratis, dengan dimanapun kita bisa menikmatinya tanpa perlu alat khusus untuk menyalurkan oksigen itu ke hidung kita. Di rumah kita bisa bernapas dengan nyaman. Kita bisa menghirup oksigen ini di teras, di kamar, di ruang tamu dan sebagainya. Di jalan kita bisa menikmatinya, bisa menghirup oksigen di kantor, di alam terbuka dan lain sebagainya. Semuanya bebas, fasilitasnya bebas, tinggal kita bagaimana beradab terhadap zat yang sudah memberikan fasilitas itu. Kalau kita sudah dikasih pinjam mobil saja sama teman atau kolega kita, pasti kita berterima kasihnya luar biasa tuh. Mungkin untuk satu keperluan kita perlu mobil pinjam,
kemudian dikasih, dan setelah itu pasti kita akan sangat berterima kasih. Kita berusaha untuk membalas budi orang yang sudah menolong kita itu dengan memberinya uang, dengan memberinya imbalan, atau setidaknya kita datang ke orang tersebut untuk berterima kasih. Tapi untuk masalah oksigen ini, masalah napas ini, pernah kita kemudian bilang ke Allah, ya Allah terima kasih oksigennya sudah membantu saya untuk bernapas. Ya Allah, saya datang untuk menghaturkan terima kasih. Ya Allah, saya sholat untuk berterima kasih. Karena dengan napas, dengan oksigen ini saya bisa berdiri untuk sholat, untuk menghadap dan untuk mengabdi kepadamu. Ya Allah, terima kasih atas oksigen, yang dengan oksigen ini saya bisa bernapas, kemudian saya bisa melangkah, bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasakan berbagai hal. Pernah? Yakin? Kalaupun pernah, mungkin kebetulan atau kadang-kadang termasuk saya. Kita itu makhluk yang cenderung untuk berterima kasih itu terhadap sesuatu yang menurut kita baik saja. Ya tadi contohnya ketika kita dipinjami mobil atau dipinjami uang lah. Pinjami uang ketika kita dalam kesulitan, ketika dalam kesempitan, ketika kita tidak punya uang, kemudian ada yang meminjam uang kita, itu terima kasihnya luar biasa. Tapi itu tadi oksigen, salah satunya oksigen ya, karena nikmat Allah itu tidak terbatas, tidak mungkin dihitung. Kita ngobrolin oksigen saja yang setiap detik kita nikmati, yang setiap detik kita rasakan. Nah, pernahkah kita syukuri? Karena ternyata kalau dihitung detik kan nih, harga tadi satu hari itu 13.750.000 untuk 550 liter oksigen. Maka kalau dikonversi menjadi detik, artinya 13.750.000 dibagi 86.400 detik, itu ketemunya Rp159 atau 160 perak, 160 rupiah per detik. Bayangkan kalau kemudian setiap detik kita harus bayar, setiap menit kita harus bayar, setiap jam kita harus bayar, niscaya kita tidak akan mampu membayarnya. Niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Niscaya kita tidak akan bisa melakukannya. Dan karena Allah tahu kita tidak mungkin membayarnya, karena Allah tahu kita tidak mungkin kemudian bisa membalasnya, Allah cukup meminta kita untuk mensyukurinya. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salah satu adab yang kecil saja ketika kemudian kita tidak syukuri, ya tadi kita dikasih pilek. Luar biasa susahnya pilek. Luar biasa. Sesak. Kemudian ngobrol juga tidak nyaman. Harus pakai masker dan lain sebagainya. Jadi maka sebelum mensyukuri hal yang lain, syukuri napas kita. Karena dengan mensyukuri napas itu akan berkembang nih, akan berkembang rasa syukur kita ke beragam atau bermacam-macam rasa syukur yang lain. Ketika kita mensyukuri napas nih, ternyata akan berkorelasi langsung dengan detak jantung kita. Semakin kencang napas kita, kayak kita lagi habis lari atau habis exercise gitu, olahraga, maka detak jantung kita tuh akan semakin kencang. Dan ketika kemudian suplai oksigen yang ke jantung juga berkurang, maka jantung kita bisa kolaps. Maka ketika kita mensyukuri napas, kemudian kita pegang dada kita seperti ini nih, kita akan rasakan detaknya dak 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 dak. Nangis, asli nangis. Ternyata jantung kita itu sangat cerdas, sangat luar biasa kinerjanya, yang menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Ketika kita berolahraga, ketika kita kemudian exercise, itu pompanya seberapa besar
yang harus disuplai, bagaimana cara nyuplainya. Pernah kita berpikir atau nyetel bagaimana setelan jantung itu agar kebutuhan darah, kebutuhan oksigen itu terpenuhi? Yakin, kita jangankan nyetelnya, mikirnya pun kita tidak pernah bagaimana berpikir kinerja jantung itu sehingga mampu mensuplai darah ke seluruh organ tubuh kita dengan menyalurkannya tidak kurang dari 35 juta saluran darah yang terhubung ke jantung. Seperti apa ruwetnya? Pernah kita berpikir? Tidak, saya yakin tidak. Seorang profesor pun pasti akan nangis ketika kemudian menyadari bahwa jantung ini sedemikian rupa, dan memang tidak sedikit para ilmuwan, para saintis yang kemudian beriman, meyakini eksistensi Sang Maha Pencipta itu dari penelitiannya, dari realitas yang ditemukannya, bagaimana kinerja jantung, bagaimana kinerja otak, bagaimana kinerja mata, bagaimana kinerja pikiran kita, bagaimana kemudian saraf-saraf kita itu terhubung satu dengan lainnya, bagaimana sistem kelistrikan di tubuh kita, bagaimana sistem kimiawinya, bagaimana sistem biologisnya. Itu sesuatu yang akan membuat seseorang itu meyakini bahwa mustahil semua kesempurnaan ini dibuat oleh makhluk jenis apapun selain Allah. Mustahil. Jadi yaitu tadi, kita hanya diminta untuk bersyukur. Syukuri. Bentuk syukur itu adalah bukan ya alhamdulillah ketika kita sudah berucap alhamdulillah kita, tapi ada juga bentuk syukur yang berupa af'al kita, berupa tindakan kita, berupa action kita untuk mensyukuri nikmat Allah ini. Syukurnya seorang karyawan adalah dengan bekerja dengan penuh loyalitas, tanggung jawab, dedikasi, dan tidak kemudian memanfaatkan tempat kerjanya sebagai tempat untuk mengkupuri. Apa contoh mengkupuri nikmat kerja ini? Banyak orang, banyak karyawan yang kemudian memanfaatkan waktu kerjanya untuk keperluan lain yang di luar pekerjaannya. Kemudian syukurnya seorang politisi adalah dengan menerbitkan atau membuat peraturan, membuat kebijakan, membuat undang-undang yang kemudian bisa menjamin rasa aman, rasa nyaman bagi rakyatnya. Syukurnya seorang pemimpin adalah dengan memimpin rakyatnya secara adil dan bijaksana. Syukurnya seorang ahli ilmu adalah bagaimana mendedikasikan ilmunya untuk kemaslahatan umat. Syukurnya orang kaya adalah dengan bersedekah, berinfak. Jadi itu bentuk-bentuk syukur yang harus kita lakukan, yang harus kita tunaikan. Jadi kemudian tidak harus kita lakukan ketika kita pengen sesuatu, ketika kita pengen mendapatkan yang lebih justru. Nah ini mungkin tidak salah, tapi sudah saatnya kita naik kelas bahwa ketika kita bersedekah itu, ketika kita berinfak itu, bukan lagi tujuannya untuk dilipat gandakan. Misalkan kita selama ini tahu bahwa kalau kita bersedekah, berinfak, dan lain sebagainya itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat atau bahkan lebih. Itu pasti. Kalau Allah sudah state seperti itu, kalau Allah sudah memaklumkan seperti itu, kalau Allah sudah mendeklarasikan seperti itu bahwa kebaikan akan dilipat gandakan, pahala yang 10 kali lipat, itu pasti. Itu keniscayaan. Nah sekarang untuk menyamankan kita sebagai bentuk rasa syukur kita, ketika kita berinfak, kita tidak lagi harus menjadikan infak sedekah kita itu sebagai alat transaksional dengan Allah. Ya Allah saya sedekah 10.000, tolong dong nanti jadinya 100.000.
100 ribunya kalau Allah sudah bilang iya, ya iya dapat. Tapi kadar syukur kita jadinya agak apa ya, tersamarkan. Kalau kita berinfak dengan rasa syukur itu mungkin bukan 10 kali lipat yang akan kita dapat nilainya. Tidak bisa jadi tidak terhingga. Rumus matematikanya ketika kita berinfak dengan niat tertentu mungkin hasilnya 1 kali 1 dapat 1 atau pangkat 10. Tapi ketika infak kita itu ikhlas sebagai perwujudan dari syukur kita, artinya 1 kali 0 itu hasilnya tidak terhingga. Nolnya di sini kita nggak menjadikan ibadah kita sebagai alat transaksional, tapi murni sebagai syukur kita sebagai dengan keikhlasan. Maka 1 kali 0 itu kali keikhlasan itu hasilnya jadi tidak terhingga. Meskipun kita mungkin bersedekah 10.000 rupiah dengan keikhlasan, maka sangat boleh jadi dan tidak mustahil kalau kemudian Allah menggantinya dengan jutaan, dengan puluhan juta, atau bahkan dengan nilai yang tidak terhingga tadi. Berbeda kalau kita kemudian membatasi sedekah kita itu dengan nilai kali 10. Ya, itu yang akan dapat, kita berinfak 10.000 kali 10 100.000, kita berinfak 100.000 kali 10 ya dapatnya 1 juta. Karena mindset kita sendiri yang membatasi bahwa kalau kita berinfak 10.000 akan dibalas jadinya 100.000, bahwa kalau kita berinfak 100.000 akan jadinya 1 juta. Itu mindset kita yang akan terjadi. Tapi ketika kemudian kita membebaskan, mengikhlaskan dengan syukur itu, yang 10.000 itu boleh jadi akan menjadi sekian juta, menjadi sekian puluh juta, sekian miliar, bahkan tidak terbatas. Itulah kelebihan nilai syukur, itulah yang kemudian harus kita kita upayakan, kita ikhtiarkan, bahwa memang makom tertinggi dari sebuah pengabdian kita kepada Allah adalah dengan bentuk atau dengan ungkapan syukur tadi. Jadi itu. Maka tadi untuk belajar mensyukurinya, mari kita bareng-bareng belajar bersyukur dengan mensyukuri nafas kita yang tadi di awal saya sampaikan. Untuk bernapas kita perlu oksigen. Oksigen yang kita butuhkan dalam 1 hari 1 malam itu 550 liter. Kalau harga per liternya 25.000, maka kita butuh 13.750 rupiah dalam sehari. Sebulan kita butuh 412.500. Kalau setahun kita butuh 4.950.000. Kalau 10 tahun kita perlu 49.500.000. Dan itu yang kerap kita luput, atau bahkan kita nggak pernah menghitung itu. Nah, kalau sekarang kita sudah tahu nih betapa berharganya napas kita, betapa mahalnya oksigen yang kita pakai, betapa nikmat Allah itu tidak terhingga, betapa kemudian nikmat itu senantiasa ada dan tidak pandang bulu. Oksigen yang Allah berikan ini bukan hanya untuk konglomerat, bukan hanya untuk raja, bukan hanya untuk pejabat, bukan hanya untuk presiden, bukan hanya untuk kaum meningrat dan lain sebagainya. Siapapun bisa menggunakan oksigen itu, napas itu, untuk bernapas dengan gratis, dengan tanpa biaya. Jangankan kita yang mungkin tiap hari struggling dengan pendapatan kita, mereka yang pengusaha sekalipun, mereka yang konglomerat sekalipun, kalau untuk membayar oksigen sebesar 13.750.000 per hari itu, niscaya mereka tidak akan mau. Kalaupun mampu, mereka tidak akan mau. Pasti protes. Kok mahal amat. Tapi itu tadi, ketika semua fasilitas itu diberikan, kita hampir tidak pernah mensyukurinya, hampir tidak pernah menyadarinya. Maka sadari napas kita
untuk kemudian dari situlah awal syukur kita beranjak, dari situlah kemudian kita bisa melihat betapa karunia Allah ini tidak terhingga, betapa karena ini Allah ini tidak dibatasi, betapa Allah itu mencintai seluruh makhluknya, enggak pandang bulu. Penjahat sama menghirup oksigen dari Allah, enggak ada makhluk yang ngasih oksigen penjahat. Jadi kalau kita merasa ahli ibadah, jangan merasa disayang Allah karena kemudian kita ahli ibadah, karena Allahnya dengan sedemikian bijaksana, dengan adil, dengan tanpa kemudian memilah-milah. Kalau ahli ibadah, oksigennya dilebihkan fasilitasnya. Kalau orang yang tidak ibadah, dibatasi sehari misalkan hanya 40 liter saja. Tidak begitu. Maksudnya tidak kemudian mengerdilkan nilai atau added value dari orang beribadah itu. Maksudnya adalah ketika kemudian kita ditakdirkan oleh Allah untuk berperan sebagai orang yang sedang melaksanakan ibadah, ya jangan kemudian merasa lebih baik dari orang lain, jangan kemudian merasa paling disayang, jangan kemudian itu menjadikan ibadah kita menjadi ujub, menjadi takabur, seolah-olah kita itu namanya orang yang paling dan paling tidak. Jadi dengan ibadah itu justru kita akan dituntun, diarahkan, akan kemudian menambah kesadaran kita bahwa Allah itu maha bijaksana, bahwa Allah itu maha adil, yang dengan peningkatan atau naiknya level kesadaran kita itu yakin ahli ibadah yang sudah benar ibadahnya itu tidak akan pernah merasa lebih baik dari orang lain. Yakin kalau orang yang level kesadarannya sudah tinggi itu tidak mungkin kemudian memandang sebelah mata kepada orang lain. Kamu mah nggak sholat, kamu mah nggak ngaji, kamu mah nggak zikir, kamu mah belum haji dan lain sebagainya. Tidak, yakin tidak. Orang yang hajinya mabrur pasti akan memandang orang lain dengan penuh welas asih, dengan penuh cinta kasih, dengan penuh penghargaan, dengan penuh penghormatan, dengan penuh kesetaraan, bahwa even saya pernah haji, even saya pernah ke Mekah, even saya tiap minggu bolak-balik umroh, entoh yang mereka belum haji, entoh yang mereka belum umroh pun adalah makhluk Allah yang juga mendapatkan fasilitas yang sama untuk menikmati oksigen, untuk bernapas. Sebagaimana kita yang sudah haji, sebagaimana kita yang sudah umroh, sebagaimana kita yang sudah melakukan berbagai kebaikan menurut kita. Jadi semakin tinggi level kesadaran kita, maka ibadah kita akan mengantarkan kita menjadi orang yang tawadu, orang yang rendah hati, orang yang kemudian tidak pernah memandang dirinya lebih baik dari orang lain, tidak pernah meremehkan orang lain, tidak pernah memandang sebelah mata kepada siapapun. Kalau kita sudah haji, kalau kita ahli zikir, kalau kita merasa ahli masjid, kalau kita sudah merasa ahli sholat, tapi kemudian masih terbersit bahwa saya dong ke masjidnya rajin, saya dong hajinya bolak-balik sekian kali, saya dong infak sedekahnya berjuta-juta, itu masih ada tanda tanya, itu masih perlu ditingkatkan lagi level kesadarannya, karena justru ibadah itu akan menghilangkan kasta-kasta seperti itu, bahwa seseorang merasa lebih baik dari orang lain. Itu kasta, itu sekat yang kemudian boleh jadi menghijab kita dari keindahan rasa syukur tadi. Itu jadi saya kebetulan sedang belajar, diingatkan kembali untuk bagaimana bersyukur dengan Teh Ana. Beliau adalah seorang mentor yang baik, yang selalu mengingatkan kami banyak yang kita tulis untuk kita syukuri. Maka kita akan melihat ternyata yang menulis 10 kebaikan yang harus kita syukuri dalam satu hari itu lebih dari itu.
kalau kita gunakan satu hari dalam 24 jam itu untuk menulis saya bersyukur atas ini, saya bersyukur atas ini, waktu kita akan habis untuk menulis. Yakin? Makanya latihannya cukup 10 saja. Tulis hal yang kita syukuri dari bangun tidur sampai nanti tidur lagi. Lebih boleh, tapi untuk melatih syukur itu ya seperti itu, memang harus ada trigger, harus ada sesuatu yang kita kerjakan agar kita tidak lupa. Saya pun sekarang sudah agak lupa nih, mohon maaf ya Ana, kalau saya nulis itu sering kebablasan, terlalu banyak kalau saya tulis, jadi saya jarang setor tulisan, tapi insya Allah saya akan konsisten, akan belajar istiqomah untuk selalu belajar bersyukur, karena ternyata memang syukur itu kebutuhan. Syukur itu sama seperti kita butuh oksigen. Kalau kita tidak bersyukur, akan terasa beda. Akan terasa beda rasanya ketika pagi-pagi kita syukur dulu, ketika kita pagi-pagi berterima kasih dulu, daripada kita slonong boy, pagi-pagi bangun langsung beraktivitas tanpa melakukan ekspresi syukur dulu, itu beda banget. Coba rasakan. Jadi itu mudah-mudahan kita dikaruniai kemampuan bersyukur. Robi auji'ni an askuro ni'mataka allati an'amta alayya. Itu kata baginda Rasulullah. Ya Allah, ya Robku, berikan aku kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu kepadaku. Bayangkan baginda Sulaiman saja yang diberikan fasilitas kekayaan yang nyaris tidak ada bandingannya, yang diberikan kekuasaan yang sedemikian luar biasa, masih bermohon kepada Allah untuk dapat bersyukur. Rabbi auji'ni an askuro ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Bersyukurlah kalau kita sudah pandai bersyukur. Khairul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.